Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji mempermuliakan nama Tuhan. Melewati pertengahan tahun 2021 dengan berbagai macam kejadian yang ada. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Naikkan setiap pujian kami dengan segenap jiwa raga kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan beracara dalam ibadah kami pagi hari ini. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan bekerja. Melalui setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan hadir di setiap rumah. Tuhan ada di tengah-tengah setiap keluarga kami. Engkau berkuasa Tuhan, menolong setiap kami dalam setiap pujian yang kami naikkan. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan pagi hari ini. Biar pelayanan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah juga boleh diberkati melalui ibadah ini. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau naikkan pujian kita pagi hari ini. Kita memuliakan Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku berharap hanya padamu Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau bertata atas setiap pujian kami, dan Kau sudah memberkati setiap kami yang ada beribadah pagi hari ini. Sebentar kami mau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, baik itu memberi kekuatan, baik itu teguran, apapun Tuhan firman yang diberitakan, boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga Engkau disenangkan,
Setiap kami yang mendengar bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya berasal daripada Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan pagi hari ini. Masih ada sukacita. Amin. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya karena Yesus ada di tengah-tengah kita, maka kita mengalami sukacita. Pagi hari ini kita tidak berasa sudah ada di awal bulan Juli. Itu artinya hari ini kita sebentar akan menikmati tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus. Nah, saya akan berikan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya beri judul Cinta Berjuta Makna. Saudaraku yang dikasih, kalau bicara tentang cinta, itu semua orang suka. Tetapi gak semua cinta bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Saya akan baca dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara, jelas ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Nah, bicara tentang kasih, tadi sudah saya singgung, semua orang suka. Makanya banyak lagu yang diciptakan, baik itu lagu pop, baik itu lagu dangdut, baik itu film India, film Indonesia, film apapun, pasti orang suka memilih tema cinta. Tapi saudara, kalau kita ketahui, cinta atau kasih yang diberikan oleh dunia ini berbeda dengan cinta atau kasih yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi meja perjamuan seperti pagi hari ini, kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga Dia rela untuk turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau cinta dunia, kalau kita lihat, kalau kita mungkin amati ya saudara, judulnya saja sudah mengerikan. Contoh, cinta segitiga, ya kan? Cinta buta, cinta membawa maut, ya. Segala sesuatu yang menakutkan. Tetapi cinta yang dari Tuhan beda dengan cinta yang diberikan oleh dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah teladan cinta sejati kita. Sebagai anak Tuhan, kita bangga bersyukur punya cinta yang luar biasa. Itulah cinta Yesus buat saudara dan saya. Cinta Tuhan Yesus, cinta tanpa koma. Cinta Tuhan Yesus, cinta tanpa syarat. Cinta Tuhan Yesus kepada kita adalah cinta yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Melebihi cinta seorang papa, mama, anak, orang tua, suami, istri. Cinta yang tak tertandingi. Ya. Contohnya seperti apa sih? Yesus, Dia berkata, cinta yang tanpa koma itu cinta yang seperti ini. Walaupun kamu tidak berdoa hari ini, aku tetap menunggumu. Jadi Yesus selalu ada pengampunan, selalu menanti. Seperti seorang bapa yang menanti anaknya yang terhilang itu. Ketika anaknya datang, segera Dia ulurkan tangannya untuk menerima dan memeluknya. Cinta yang Tuhan beri itu walaupun kita ini gak sempurna. Berapa banyak kita bilang aku mengasihimu Tuhan, tetapi hari Minggu tarik selimut, gak ibadah. Betapa sedihnya Tuhan melihat seperti itu. Dari mulut kita memuji Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Tapi kenyataannya mungkin hanya punya masalah sedikit, sudah lupakan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi apa Tuhan membunuh saudara? Apa Tuhan membuat saudara sengsara? Dengan kasih-Nya. Dia menyadarkan, Dia mengingatkan dengan caranya, supaya saudara kembali untuk datang kepadanya, menikmati, mengalami kebaikannya. Saudara, kalau cinta dunia sering kali melukai,
Tapi kita sudah nyanyi tadi, cinta yang dari Tuhan itu adalah cinta yang sanggup membebat hati yang kecewa, hati yang terluka. Cinta yang dari Tuhan itu selalu menghapus air mata kita. Bukan cinta yang diberikan dunia, seringkali membuat orang berlinang air mata karena cinta. Nah, saudara, kalau pagi hari ini mungkin saudara kehilangan cinta dunia ini, jangan sedih, jangan kecewa. Pegang cinta yang dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta dunia semu, sementara, mengecewakan. Tetapi cinta yang dari Tuhan itu sempurna. Bahkan pagi hari ini, dengan kita melihat tubuh dan darah Tuhan, di sana kita membaca isi hati Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku mengasihimu walaupun engkau tidak sempurna. Aku menerimamu apa adanya. Itulah kasih yang dari Tuhan. Kasih yang tiada batas. Kasih agape. Saudara, memang kita manusia penuh keterbatasan. Kita nggak bisa melakukan kasih yang sehebat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga bisa mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Itu kalau kita punya Yesus. Kalau kita punya cinta Tuhan, menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka kita pun akan memiliki kasih agape, kasih Tuhan itu. Sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena kita anak-anak Allah, otomatis anaknya punya darah dari bapaknya. Kita juga bisa dimampukan untuk mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Tuhan mampukan kita untuk mengampuni. Bukankah di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan bahwa akhir zaman kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hari-hari ini situasi keadaan, bukankah itu pun membatasi kita untuk menyalurkan tindakan kasih? Jangankan berkunjung, berjabat tangan, bercium kudus, ya, kita cuma dari jarak jauh, ya kan? Saudara, dunia ini selalu menginginkan agar kita tidak melakukan firman Tuhan dengan berbagai cara. Tetapi sebagai orang percaya, justru inilah saatnya kita tetap melakukan firman-Nya. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka kita juga punya gaya hidup seperti Bapa kita, yaitu mampu mengasihi Tuhan. Jangan karena corona kita sudah lupa Tuhan, gak lagi berdoa, toh semua orang begitu, gak lagi gereja, toh semua orang begitu. Justru inilah saatnya kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi perintah Tuhan bukan hanya pertama-tama kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam situasi apapun, tapi kita juga saling mengasihi sesama kita. Karena dengan begitu dunia akan tahu bahwa saudara dan saya adalah orang percaya atau milik Tuhan. Saudara, tadi saya sudah singgung, akhir zaman sifat manusia adalah mencintai diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Saya banyak kali mendengar berita atau telepon atau WA, udah yang penting diri kita dulu, gak usah ngurusin orang lain, karena kita di situasi seperti ini. Nah saudara, itu wajar orang punya pemikiran seperti itu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus sadar, itulah ketakutan, kekhawatiran yang iblis tebarkan tiap hari. Lewat sosmed, lewat berita-berita yang menakutkan, sehingga kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi sebagai anak Tuhan lewat firman Allah pagi ini, justru inilah saatnya. Mari
kita mau melakukan firman. Sehingga dunia melihat bahwa saudara dan saya ada di dalam Kristus. Saudara dan saya milik Kristus. Dunia mengenal kalau saudara milik Kristus karena apa? Dalam hal kasih. Kalau kembali ke 1 Korintus 13 ayat 4 tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Berarti kan semua itu untuk bukan diri sendiri, untuk Tuhan, untuk orang lain. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Sekali lagi memaafkan dalam hal ini. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih itu rela menderita. Yesus mati di kayu salib karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 itu saya tekankan dan garis bawahi di sini. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi saudara, kasih itu permanen. Kasih Tuhan kepada kita, kasih yang kekal. Tuhan mau kita pun punya kasih. Karena kasih yang dari Tuhan itu tidak pernah berakhir. Ya, kasih itu kekal. Kalau kita baca dari perikop ini, semua akan berakhir, tapi kasih itu tidak berkesudahan. Sebab itu mari kita mau belajar untuk terus melakukan firman ini. Yang pertama dan utama, perintah baru itu kasih Tuhan dan kasih sesama. Nah saudara, karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi, sehingga anaknya pun kita harus punya gaya hidup mengasihi. Kasih harus disertai perbuatan. Karena kalau tidak, itu namanya tong kosong berbunyi nyaring. Kasih harus disertai dengan keputusan. Seperti Yesus, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Demikian pula kita harus ambil keputusan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Jadi saudara, patron kita, teladan kita adalah Yesus. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan firman Tuhan. Karena di sini dikatakan kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau kita selidiki dunia ini mengalami kehampaan. Karena dunia belum terima Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang kehausan kasih. Karena mereka belum terima Tuhan Yesus Kristus. Sejatinya setiap manusia butuh kasih Allah. Agar hidupnya bermakna, berarti, berharga. Nah, hari ini bersyukur kalau saudara dan saya sudah temukan kasih itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita ingat doa Yesus di kayu salib apa? Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita, itu pun memampukan kita untuk mengasihi sesama dan berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pagi ini saya percaya, kasih Allah yang dicurahkan dalam kita, yang memampukan kita, orang percaya untuk dapat mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Biarlah kasih itu terus tinggal dalam hidup kita. Biar perjamuan asa pagi ini mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Kita mau siapkan hidup dan hati kita sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan. Saudara ampuni, mungkin kita menyimpan dendam, benci kepada siapapun, karena itu akan menghalangi berkat Tuhan. Ingat, yang ada di depan saudara adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Kalau kita layak makan, minum roti dan anggur perjamuan ini, saudara akan diberkati. Yang sakit akan disembuhkan. Saudara yang tanpa pengharapan, saudara akan diteguhkan. Berkat perjamuan itu banyak ya, mencakup banyak berkat. Kalau kita makan minum dengan percaya, yang pasti dengan layak. Apa itu layak? Yaitu ketika kita percaya itu tubuh dan darah Tuhan, dan kita makan minum dengan mengampuni, mengasihi Tuhan dengan sungguh, mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya roti dan anggur yang ada di depan kami
adalah lambang bukti cintamu kepada kami. Cinta tanpa koma, cinta tanpa batas, cinta yang tulus, yang luar biasa. Ajar kami sebagai anak-Mu, murid-Mu, untuk juga mengasihi Tuhan dengan sungguh. Di situasi apapun, keadaan apapun, biar kami tetap mengasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami itulah yang memampukan kami untuk bisa mengasihi sesama kami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Amin.